Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan terakhir sebelum kita UTS ya, teman-teman. Di kesempatan ini kita akan coba menggali dengan menukik masuk ke dalam salah satu bentuk aksi pol yang paling apa ya, memicu kontroversi dan kerap kali banyak juga pelanggaran atasnya, yaitu adalah hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Istilah Inggrisnya right to freedom of opinion expression. Walaupun sebenarnya eh, kedua konsep ini antara berpendapat dan berekspresi itu bisa diderivasi dari salah satu. Artinya pendapat itu bagian dari ekspresi sebenarnya. Jadi kadang-kadang disimpelinnya hak atas kebebasan berekspresi. Tapi ya itu soal istilah lah ya. Jadi soal terminologi itu kadang-kadang disebut kebebasan berpendapat, berekspresi dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan melihat bahwa sebetulnya pendapat itu adalah bagian dari varian ekspresi, dan ekspresi itu wujudnya bisa banyak sekali ya. Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang paparan pengertiannya dan aturan hukumnya, saya ingin perlihatkan ke kalian tentang beberapa kasus yang saya ini ingin kalian apa ya, berpendapat. Saya ingin minta pandangan kalian. Seperti biasa kita coba studi case tentang beberapa peristiwa yang diduga apakah ini pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi atau bukan. Sorry ya, dari tadi sih nggak share screen ini ya. Dari tadi saya lihat sendiri nggak ada kayaknya ya. Bentar, belum dicolokin. Kasus, ini ada beberapa mungkin yang mengulang ya, yang pernah saya tampilkan juga. Pertama, silakan perhatikan kasus yang sebelah kiri atas itu. Ini satu kasus yang sempat bikin geger dan bahkan bisa dikatakan menjadi percontohan ya, buat ditelaah. Jadi pada saat itu Prita Mulyasari itu ibu rumah tangga, dia konsultasi berobat, kalau nggak salah itu ke dokter kulit ya, ya intinya perawatan lah ya, perawatan soal estetika, kecantikan, tapi kemudian dia nggak puas dengan pelayanannya, bahkan terindikasi malpraktik karena ya dampaknya ke soal wajah gitu ya. Yang menjadi soal kemudian adalah Bu Prita Mulyasari ini menuliskan email paparan tentang kekecewaannya itu di email, dan dia kemudian disebarin ke teman-temannya. Sama teman-temannya itu kemudian di blow up di sosmed gitu ya gampangnya. Kemudian pihak rumah sakit RS Omni keberatan dengan pernyataan itu yang dinilai itu telah mencemarkan nama baik. Jadi eh, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang ITE yang sampai sekarang itu masih kontroversial. Singkat cerita, intinya Prita Mulyasari didakwa secara pidana sekaligus digugat ya secara keperdataan. Ini kasusnya panjang sekali sampai akhirnya em, karena gugatannya besar ya, gugatan ganti kerugiannya besar banget. Itu bahkan sampai ada gerakan namanya Koin Prita yang intinya gerakan sumbangan gitu dari masyarakat karena rasa prihatin dengan peristiwa ini, dalam arti bagaimana ceritanya gitu ya, orang yang menjadi konsumen dia mengeluh kesah tentang suatu fakta tapi kemudian malah didakwa dan digugat sampai ujungnya itu di PK dan dia dibebaskan. Pertanyaan kaitannya dengan hukum hak asasi manusia, apakah
pernyataan Prita Mulyasari untuk mengungkapkan fakta yang buruk tentang praktik rumah sakit itu adalah ekspresi yang dilindungi atau justru itu pelanggaran ekspresi gitu ya. Atau sebaliknya, pelanggaran ini justru dilakukan oleh RS Omni. Menurut kalian gimana? Kalau misalkan kalian sebagai konsumen gitu ya, pakai produk tertentu, nggak puas, kemudian bikin klaim di sosmed yang artinya tersebar gitu kan. Apakah itu ekspresi yang dilindungi nggak? Silakan berpendapat. Boleh nggak sih mengungkapkan fakta negatif gitu ya? Kalau dalam konteks pemilu, kita biasanya memilah antara kampanye negatif dengan black campaign. Bedanya kalau kampanye negatif, itu yang diungkapkan adalah fakta bahwa misalkan dulunya dia koruptor gitu. Jadi jangan pilih dia. Dulunya dia pelanggar HAM gitu ya. Kalau black campaign kan fitnah gitu. Kalau fitnah ya clear lah ya kita bahwa itu bukan ekspresi yang dilindungi. Tetapi kalau fakta negatif gitu, gimana? Boleh nggak sih? Nggak ada yang ingin berpendapat? Nggak apa-apa, nggak ada salah benar ini mah. Menurut kalian gitu. Kan banyak ya kayaknya kalau di sosmed tuh yang suka ini ya, di zaman sekarang mungkin review istilahnya atau apalah. Walaupun memang review biasanya endorse gitu kan, bagus-bagus. Pertanyaannya, ya tentu kalau bagus mah siapa yang nggak senang gitu ya. Karena nanti kita bicara ekspresi itu gini, teman-teman nanti kita akan melihat esensi dari ekspresi itu adalah kalau kalian udah menerima, mau menerima, mendengar ungkapan yang kalian nggak suka, nah itulah kebebasan berekspresi. Kalau kalian cuma pengen dengar hal yang kamu suka, ya itu menjelaskan ya. Tapi kalau kalian bisa menerima ada pandangan lain yang kamu tuh nggak suka, gitu. Nah itu sebenarnya hakikat hakikat kebebasan berekspresi, yaitu adalah membiarkan kita toleransi terhadap pendapat yang kita nggak suka. Nah itu satu contoh ya, kasus Prita Mulyasari di tahun 2008 2009, panjang sih sampai PK. Kasus kedua, ada yang tahu kasus Saracen nggak? Nggak ada yang tahu ya. Sebentar. Jadi ini tuh kasus di tahun 2017. Saracen tuh gampangnya dia tuh sindikat kelompok orang gitu ya, profesional yang di hire, bikin konten, tapi isi kontennya adalah konten-konten kebencian, konten sara. Biasanya dipakai sama yang apa ya, untuk konteks politik ya, pemilu segala macam dia dipakai. Itu jasanya itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta kalau secara ekonomis ya, maksudnya secara bisnis. Nah, dia memproduksi konten itu. Pertanyaannya, eh, ya untuk di kasus Saracen ini udah pada ditangkap ya, pelakunya pada ditangkap. Pertanyaannya, kalau ekspresi Sarah itu ekspresi yang dilindungi nggak ya menurut kalian? Nggak, karena apa? Kenapa ya kalau Sarah nggak boleh? Karena dia dengan sengaja dan mengambil keuntungan. Oke, kalau soal keuntungan, oh jadi yang dilarang itu soal keuntungannya, bukan bukan soal saranya ya? Kan lainnya juga. Karena kan kalau keuntungan itu ya bisa dari apapun ya, maksudnya kebenaran aja dia memang keuntungan, tapi apakah pertanyaan hukum HAM-nya, apakah ekspresi sara pada dirinya itu in itself adalah sesuatu yang nggak boleh gitu, gitu ya. Nah itu kita nanti akan bicara tentang batas-batas tentang ekspresi yang dilindungi dan tidak kan gitu.
Ini contoh kasus yang konkret di Indonesia. Jadi gimana? Menurut kalian Sarah boleh nggak? Boleh? Oke, wah itu kan fakta nih. Gimana kalau fakta atau pendapat lah ya, maksudnya opini kan? Kan tadi esensi kebebasan berekspresi adalah menoleransi hal yang kita nggak suka. Gitu ya. Nanti kita akan melihat perbandingan dengan kita komparatif lah. Di Amerika Serikat itu contoh ya, contoh paling radikal lah, paling ekstrim itu di Amerika Serikat. Mereka kan ya soal kebebasan tuh inilah ya. Bahkan ke level di mana opini-opini yang sara itu harus dilindungi. Dan menariknya ada satu kasus, saya ingat banget itu aktivis HAM di US, dia orang Amnesty, Amnesty Internasional. Di Indonesia juga ada ya NGO atau LSM, Amnesty Internasional yang bergerak di bidang HAM. Jadi pernah ada satu waktu di mana ada gerakan masyarakat, waktu itu masyarakat itu pengen demo, demonya tentang anti Yahudi, gerakan anti Yahudi ya. Jadi di Amerika Serikat atau di Eropa ini kan lagi ramai soal neofasisme lah. Maksudnya kelompok-kelompok yang mengusung bahwa ras Arya atau ras Eropa itu unggul gitu. Yang lainnya rendah gitu ya. Ada kelompok begituan dan menariknya adalah sempat timbul kontroversi sebagian masyarakat menentang. Gak boleh kayak gitu ya, SARA segala macam bla bla bla. Tapi bahkan oleh karena konteksnya di Amerika Serikat yang memang membela kebebasan berekspresi absolut ya, secara nyaris secara absolut, itu yang mendukung itu adalah salah satunya LSM tadi ya, si Amnesty International yang ketuanya orang Yahudi. Ketuanya orang Yahudi nih, silakan demo gitu, gak apa-apa. Walaupun demonya anti Yahudi itu, kira-kira gitu ya. Itu contoh ekstrim lah. Nanti sebaliknya kita akan melihat di Perancis itu kalau kalian tahu kan ada beberapa peristiwa ya yang opini-opini yang mengarah ke agama misalnya, yang itu menimbulkan chaos ya. Kasus Charlie Hebdo misalnya, yang bikin karikatur Nabi gitu kan, itu kan luar biasa. Nah itu ada wilayah apa ya, abu-abu lah. Cuma nanti saya akan terangkan mengenai batas-batas itu, yang intinya ekspresi itu ada batasnya, antara lain kalau kita bicara sara dan mengajak kepada kekerasan. Itu bagian dari domain yang pada umumnya, saya katakan pada umumnya dilarang. Tetapi nanti kita akan menemukan kayak tadi, di US dibolehin, di Prancis simbol agama nggak boleh gitu ya. Jadi variasi-variasi itu yang kita maksud dengan relativisme sebetulnya. Jadi HAM itu sebenarnya nyocokin dengan culture si negaranya pada akhirnya. Silakan. Hmm. Kalau di Indonesia itu dilarang. Karena dasar hukumnya ada di pasal 45 ayat 2 Undang-undang apa? ITE. Itu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membedakan ya, dan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sifatnya maksud, mengajar atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan terhadap individu, ya, kelompok masyarakat atau golongan, etnis, monopolis, agama, kepercayaan, disabilitas mental atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan ya. Ya, itu betul ya. Maksudnya gini, memang di dalam KUHP, Undang-Undang ITE itu ada larangan yang eksplisit ya. Kalau kita bicara hukum positif. Problemnya begini, kadang-kadang hukum positifnya itu sendiri sudah melanggar HAM. Oke, itu yang kita, kenapa kita kemudian kemarin belajar tentang pelanggaran HAM lato sensu, stricto sensu ya. Contoh ITE itu, kalau pasal itu betul ya, itu masih kompatibel dengan prinsip HAM lah. Bahwa nggak boleh ekspresi berbasis syarat itu nggak boleh. Cuma ada juga konsep pencemaran nama baik
di Undang-Undang ITE yang persis dipakai buat mendadakan Rita Mulyasari. Jadi artinya di dalam satu undang-undang itu ada pasal yang problematik, ada yang tidak, ada yang kompatibel dengan HAM, ada yang tidak. Gitu. Itu problemnya kalau kita acuannya hanya hukum positif. Tapi sekali lagi, tadi yang disampaikan betul ya. Jadi secara umum, HAM itu secara global, nanti kita akan melihat di dalam ICCPR, dia memang melarang ekspresi yang seperti itu. Tetapi ada konsep yang namanya margin of appreciation, di mana negara itu dikasih ruang untuk nyocokin lah ya dengan culture-nya. Tadi misalnya di US, dia mah biasa dengan kebebasan, soal opini itu nggak boleh ada batas, sesadis apapun, sekeras apapun gitu kan. Mereka percaya itu dan ya udah, makanya dibolehin. Di Prancis, negara sekuler yang melarang ekspresi keagamaan gitu ya. Begitu. Di Indonesia kita saya kira moderat lah ya. Relatively sesuai dengan HAM yang justru global tadi itu. Jadi percontohan US sama Prancis itu justru yang agak aneh gitu ya sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Itu kasus Saracen. Kasus berikutnya, kasus cap hoax Project Multatuli. Ada yang tahu Project Multatuli nggak sih? Nggak ada yang tahu ya. Ini ini media apa ya bahasa ininya ya? Jurnalisme publik. Saya sih kalau dalam konteks HAM ya, sangat menganjurkan kalian follow akun IG-nya, sosmednya ya, Project Multatuli. Karena dia itu gini, kalau kalian baca berita, misalnya dari mana? Kalian baca berita biasa dari mana? Hah? Ya dari Google. Maksudnya medianya Tirto kah? IG, oke. Kalau si medianya gitu, maksudnya Tempo misalnya gitu ya. Kan ada begituan ya. Media itu kan ya yang harus utama lah. Tempo, ada Tirto, termasuk Project Multatuli. Kalau ini dia bedanya, dia bergerak di isu publik dan pendanaannya dari publik ya. Ini bagus banget dan kalau kalian ingin mengkaji HAM, banyak baca itu aja pokoknya. Semua isu yang diangkat itu soal human rights. Secara esensi gitu ya. Dan baguslah buat pengetahuan publik saya kira. Karena kadang-kadang seringkali kajian-kajiannya itu justru menguak hal-hal yang nggak ditampilkan di media mainstream gitu. Contoh, ini dia lagi ngungkapin satu peristiwa. Bentar, ini di tahun 2021, Project Multatuli itu nerbitin laporan investigasi. Investigasi itu kan artinya ada metode tertentu lah yang dilakukan oleh jurnalis ya untuk bikin laporan itu. Judulnya adalah Tiga anak saya diperkosa. Saya lapor ke polisi, polisi menghentikan penyelidikan. Oke, jadi intinya berita ini menguak tentang adanya korban pemerkosaan yang mana dia melaporkan ke polisi, tapi intinya sama kepolisian nggak diusut gitu. Itu judulnya. Ini sempat rame jadi bacaan publik dan sampai akhirnya pihak kepolisian, pihak kepolisian pada saat itu di sosmednya bikin gambar ini nih. Terus dibilang berita ini hoax. Jadi intinya laporannya si Project Multatuli itu hoax. Di labelinnya gitu sama pihak kepolisian. Oke, ya itu silakan nanti kalian baca ya tentang beritanya segala macam. Pertanyaan hukum HAM-nya, apakah labeling hoax tadi itu pelanggaran HAM nggak menurut kalian? Kenapa kira-kira? Oke, membungkam media benar itu salah satu hal yang penting di highlights ya. Maksudnya kalau kita bicara HAM, bicara demokrasi, maka media itu bagian dari penyangganya gitu loh. Kalau opini-opini yang faktual, berita segala macam itu dibungkam, ya nggak akan sehat demokrasi. Oke, itu yang ketiga ya. Berikutnya, kasusnya, ada yang tahu nggak sih ini? Kasusnya Haris Azhar Samapati itu? Ah, ah.
Kalian tahu Haris Azhar nggak? Hah? Siapa? Ada yang tahu nggak sih? Dewi Sam. Dia, ya dia lawyer iya, aktivis HAM iya, dosen juga iya sih sebenarnya di Jentera, dosen hukum HAM juga. Saya banyak belajar lah dari Bung Haris. Fatia ini dia apa itu koordinatornya Kontras. Kontras itu NGO LSM yang bergerak di isu HAM. Jadi ya basically dua-duanya aktivis HAM lah ya gampangnya. Ini dia kasusnya adalah dia bikin penelitian juga atau tepatnya podcast ya, konten di podcast di mana apa isi laporannya itu kesimpulannya salah satunya adalah bahwa Luhut Binsar Panjaitan LBP Lord Luhut gitu ya, dia sebutannya pakai istilah Lord Luhut, itu menjadi salah satu aktor di dalam penambangan gitu ya, salah satu aktivitas bisnis lah, yang mana itu ada kaitan erat dengan pelanggaran HAM gitu. Jadi intinya LBP itu terlibat sebagai salah satu aktor bisnis yang dampaknya melanggar HAM. Tapi kemudian laporan atau konten itu sama Luhut dianggap mencemarkan nama baik, sehingga dilaporkanlah ke polisi dan diadili. Walaupun putusannya dibebaskan gitu ya. Pertanyaannya, eh, ekspresinya Haris sama Fatia yang mengungkap fakta tadi, atau bukan fakta ya, katakanlah studi. Studi itu kesimpulannya tadi, Luhut adalah aktornya gitu. Itu ekspresi yang dilindungi nggak menurut kalian? Boleh nggak sih kayak gitu? Hah? Nggak boleh? Karena apa? Boleh nggak sih bikin riset gitu ya? Tapi risetnya kemudian tadi, eh LBP ini ternyata terlibat nih, dia kan pejabat publik tuh. Itu ekspresi yang dilindungi tidak? Nah itu ya, kadang-kadang ada batas-batas di mana LBP pun merasa nama saya tercemarkan kan gitu ya. Oke, berikutnya kasusnya Jering. Ada yang tahu Jering nggak sih? Siapa dia? Hah? Ada yang tahu nggak sih? Hah? Ya, ya dia public figure lah ya, gampangnya dia drummernya si SID. Cuma kasus yang menjeratnya itu adalah waktu itu dia pertama zaman COVID dia kan nggak percaya COVID. Dia bilang COVID itu apa itu konspirasi global gitu ya, konspirasi elit global segala macam. Tapi kemudian yang membuat dia dipermasalahkan itu secara hukum adalah pernyataannya bahwa IDI, Ikatan Dokter Indonesia itu katanya kacung WHO gitu. Kata dia gitu. Dia menyebut kacung WHO. Atas dasar itulah kemudian IDI merasa tercemarkan dan kemudian memperkarakan si jaring ini. Menurut kalian kalau orang bilang kacung WHO itu boleh nggak sih? Hah? Kenapa nggak boleh? Hah? Pencemaran nama baik. Kalau nggak salah dipakainya itu pakai pasal ITE juga, pakai yang antar golongan ya konsepnya. Padahal nanti kita akan melihat yang namanya antar golongan di situ maksudnya bukan institusi atau lembaga ya, tapi harus golongan masyarakat gitu. Maksudnya gini, IDI mah nggak bisa tersinggung. Yang bisa tersinggung itu dokter, saya dokter misalnya gitu. IDI apaan gitu kan?
gitu ya. Nanti kita akan belajar tentang yang bisa tersinggung itu bukan lembaga, bukan konsep gitu. Bahkan mungkin dalam taraf tertentu, kadang-kadang misalnya yang agak kontroversial kan pernyataan tentang agama lah ya. Misalkan ada kritik atau apa, kan ada istilah penistaan agama. Sebenarnya konsep itu kan nggak bisa tersinggung ya. Yang tersinggung itu adalah pemeluknya gitu. Nah, begitupun di kasus ini, yang problematik itu adalah penggunaan pasalnya ya. Jadi nanti kita akan belajar bahwa ekspresi ini bagian dari hal yang dilindungi ya, sebetulnya. Untuk bilang kacung gitu. Sekali lagi poinnya tadi ya, bahwa pada esensinya kalau bicara ekspresi itu adalah mendengarkan hal yang kita nggak suka. Nah ini contoh paling ekstrim saya kira kalau bicara kosakata yang dipakai itu adalah kasus BM Visin. Ada yang tahu nggak nih kasus terakhir ini? Apa tuh? Oke, ya ini kasus yang baru ya di bulan Oktober, bulan kemarin 2024, di mana BM Visip Airlangga itu bikin karangan seperti ini ya, seperti terlihat di gambar, yang sebenarnya itu ekspresi satir ya. Jadi seolah-olah positif selamat, tapi isinya penggunaan kata-kata yang mungkin nggak pantas mungkin ya buat kalau diukur pakai ukuran kesopanan. Saya lupa kata-katanya apa sih? Oh, nggak kelihatan ya. Coba di googling itu pokoknya lucu sih. Kalau nggak salah yang ini ada kaitan dengan admin Fufu Fapa gitu ya. Kalau yang Prabowo Timawar, Timawar soal kan dia diberhentikan kan dari militer ya karena diduga melakukan pelanggaran HAM di tahun 98. Gitu ya. Jadi itu ekspresi-ekspresi politik iya gitu, seni juga iya lewat satir. Ya kemudian karena bikin beginian sama dekannya BM-nya dibekukan. Pertanyaan pertama, ekspresi kayak gini boleh nggak sih? Yang gitu ya. Ngehina gitu-gitu. Pada bingung ya. Jawaban simpelnya boleh ya. Yang nggak boleh itu justru pembekuannya. Itu bagian dari tadi istilah membungkam. Nah, kita akan melihat uh, kenapa kenapa boleh dan tidak boleh ya. Oke, ini beberapa kasus yang silakan kalau kalian tertarik bisa dipelajari dan saya kira ini ya bagus lah ya buat studi pembelajaran tentang kebebasan berekspresi. Berikutnya ini kalau kalian ingin baca kajian yang sifatnya umum, merangkum tentang konsep kebebasan berekspresi, saya sangat menyarankan kalian membaca secara mandiri ya, mengenai standar dan norma pengaturan Komnas HAM. Jadi Komnas HAM itu tuh bikin kajian tersendiri, bikin peraturan tepatnya, yang merangkum tentang tadi hukum internasional, hukum nasional, semuanya diramu ke dalam satu topik tertentu. Contohnya adalah mengenai kebebasan berekspresi. Jadi silakan kalian download, ini relatif baru tahun 2021, yang isinya merangkum tentang apa aja sih pengertiannya gitu ya, lingkupnya, kemudian batasan kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Ini mah suplemen ya, biar kalian tahu aja. Nah, kembali kepada ekspresi, maka ada beberapa aktivitas yang tergolong sebagai kebebasan berekspresi. Jadi kalian bisa dilihat di sini, kalau sekarang ini mungkin cakupannya bisa sangat lebih luas lagi ya. Pertama, ekspresi di sini tuh bisa ekspresi seni, bisa ekspresi agama,
beribadah di ruang publik gitu ya. Bisa juga ekspresi politik dan lain sebagainya. Jadi yang namanya ekspresi itu memang sangat luas. Tetapi kemudian juga ini menyangkut perlindungan data pribadi misalnya. Zaman sekarang ini kan misalnya sempat ramai soal pinjol. Pinjol kemudian kalau lagi utang nyebarin data pribadi gitu ya. Tanpa izin dari si pemilik data. Itu jelas merupakan pelanggaran ekspresi. Jadi ekspresi itu maksudnya gini, mungkin di kepala kita yang namanya ekspresi itu menyangkut dengan dalam kaitan dengan pemikiran di kepala kemudian keluar gitu ya. Tapi nggak cuma itu. Contohnya data pribadi gitu kan. Itu kan kayak file doang, foto bisa tersebar. Itu juga bagian dari ekspresi. Begitupun nanti dengan konsep untuk menerima informasi hak atas internet. Kalian bisa download segala macam. Itu tuh ekspresi loh. Jadi kita harus hati-hati jangan menyamakan definisi ekspresi dalam arti sehari-hari dengan definisi hukumnya. Karena yang dimaksud ekspresi di sini mencakup bukan cuma yang sifatnya dari dalam diri kita keluar, kayak kita ngomong, beropini, itu kan dari dalam keluar ya. Tapi ada juga yang sifatnya dari luar ke dalam. Contohnya hak atas internet. Itu kan maksudnya saya harus berhak bisa baca di internet. Nah, itu kan dari luar ke dalam. Dan itu bagian dari ekspresi. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Jadi definisi legal itu kadang-kadang berbeda dengan apa pengertian awam. Oke, kemudian kebebasan berekspresi mencakup kebebasan pers. Ini tadi kita sudah sempat singgung juga mengenai media, fungsinya apa, dan itu saya katakan sebagai salah satu pilar demokrasi ya. Jadi kita nggak bisa ngebayangin negara yang demokratis itu maksudnya kan semua warganya punya hak, kemudian pemimpinnya bisa dikritik gitu ya, akuntabel segala macam. Kalau kita nggak punya media gitu, yang ngeberitain tentang kelakuan pejabatnya gitu, ya kita nggak bisa ngontrol mereka. Padahal yang berdaulat itu kita, masyarakat. Itu ya kebebasan pers. Kemudian tadi saya menyebut hak atas internet. Dewasa ini sudah menjadi salah satu HAM, salah satu human rights, yang mana jangan lupa bahwa konsepsi HAM itu terus berkembang dan boleh jadi nanti hak atas AI misalnya, karena karena persis sebelum adanya internet, maka internet bukan bagian dari HAM kan ya. Tapi begitu ada, begitu available, begitu itu diperlukan buat mendukung misalnya kalian studi gitu. Kita kan sulit ngebayangin kalau mungkin nggak ada internet, ya terhambat ya semuanya. Nah, oleh karena itu maka menjadi kebutuhan dan karenanya bagian dari hak asasi manusia. Kemudian informasi publik ini bisa soal kesehatan, bisa soal cuaca, bisa soal termasuk kelakuan pejabat tadi, laporan keuangannya gitu ya, dan lain sebagainya. Berikutnya kebebasan akademik. Nah, kebebasan akademik itu gini ya teman-teman. Sebenarnya yang namanya universitas, kampus, kayak ruang kelas begini, itu tuh adalah satu-satunya tempat ibaratnya ya, satu-satunya tempat di dunia di mana kalian bisa berpikir bebas, bisa dan harus boleh mengkaji apapun itu. Itu yang dimaksud kebebasan akademik. Jadi nggak boleh dibatas-batasin, nggak boleh belajar ini, nggak boleh belajar itu. Nggak boleh kayak gitu justru. Itu esensi kebebasan akademik ya. Dan itu kenapa ada namanya universitas sih sebenarnya. Walaupun pada akhirnya kayaknya agak bergeser ya. Artinya tetap ada sensor gitu ya. Tetap ada pembatasan. Padahal yang namanya kajian akademik itu mau ngekaji apa ya? Hal yang nggak penting sekalipun kayak sampah, kayak apalah gitu ya, whatever. Itu harus boleh gitu. Jadi, nah ini menyangkut juga kan kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan seterusnya. Oke, itu beberapa contoh ya. Kita akan coba melihat berikutnya
aturan dasar hukumnya. Dikatakan bahwa di dalam pasal 19 UDHR atau DUHAM, setiap orang itu berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi, maksudnya tanpa ada gangguan, nggak boleh dilarang, gitu ya. Dan untuk mencari, menerima, dan berbagi. Perhatikan, mencari, menerima itu kan hal yang tadi saya maksud sebagai tadi ya dari luar ke dalam, yang mana mungkin awam tidak akan mengira itu sebagai ekspresi, padahal itu ekspresi. Dan berbagi informasi melalui media apapun tanpa memandang batas negara. Itu DUHAM, kita tahu DUHAM itu soft law, tidak mengikat secara hukum walaupun mengikat secara moral, dan kemudian diatur di dalam ICCPR atau SIPOL, yang mana ini merupakan instrumen hukum perjanjian internasional yang juga sudah diratifikasi sama Indonesia, di mana tiga pasal ini menyebutkan orang berhak untuk berpendapat tanpa diintervensi. Kemudian ayat 2-nya ini kurang lebih mengambil dari DUHAM ya, masih sama. Tetapi perhatikan ayat ketiga. Pasal 19 ayat 3 mengatakan bahwa pasal ini menyertakan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Jadi di balik hak itu tuh katanya melekat juga kewajiban dan tanggung jawab khusus. Karenanya hak ini dapat dikenai pembatasan tertentu. Apa itu batasnya atau alasan pembatasannya? Pertama, menghormati hak atau nama baik orang lain. Nah, ini mungkin kalian mempersepsi kaitannya dengan tadi ya, konsep pencemaran nama baik. Itu ada betulnya walaupun nanti kita akan melihat ada batas-batas di mana tadi ya, kalau itu fakta sekalipun negatif itu bagian dari ekspresi yang sah. Tapi kalau udah fitnah, sara dan mengajak pada kekerasan itu dilarang. Jadi pembatasannya itu adalah menghormati hak atau nama baik orang lain. Yang kedua adalah melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat. Nah, ini yang poin B ini adalah yang sempat saya bahas di dalam pertemuan mengenai pembatasan HAM. Kita mengenal adanya prinsip Sirakusa. Kan kalau pembatasan HAM itu ada tiga ya. Pertama, dia harus ada pakai undang-undang, peraturan perundang-undangan atau berdasarkan hukum. Kedua, harus legitim, harus ada alasannya. Nah, alasannya ini. Yang ketiga, harus proporsional. Tapi di dalam konteks ekspresi, pertama kita lihat cuma ini dua. Dua ini doang ya yang kemudian di highlight. Oke, berikutnya, waduh ini panjang ya. Mana nggak kebaca lagi ya. Ini saya sengaja tunjukin biar kalian, maksudnya ini ya, biar yang saya ungkapin itu tuh ada dasar hukumnya gitu ya. Jadi kalian silakan mengkaji secara mandiri tadi ya dasar hukumnya di ICCPR, di dalam komentar umum mengenai apa sesungguhnya ekspresi itu. Ini silakan dibaca karena ya panjang sih. Walaupun saya tentu nggak akan di kesempatan ini membahas semuanya ya. Oke, ini silakan dibaca ya. Yang terutama yang saya beri garis bawah tuh, yang di highlight itu sebenarnya hal-hal yang pokok yang menguatkan poin-poin tadi. Nah, kalau dalam lingkup hukum nasional, jadi yang namanya kebebasan berekspresi itu juga teman-teman bukan cuma diatur di dalam Undang-Undang HAM atau di dalam ICCPR, tapi juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Maka dengan demikian kita akan menggolongkan ekspresi ini sebagai bagian dari hak konstitusional. Oke? Jadi hak warga negara yang melekat di dalam aturan main di dalam bernegara.
Dikatakan di dalam pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi di dalam konstitusi kita sudah diatur. Demikian pula pasal 28F mengatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi, teman-teman, sekali lagi, ini bukan cuma ibaratnya HAM doang yang ibaratnya kita impor dari luar, tapi ini bagian dari hak konstitusional kita yang sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar. Gitu. Jadi sejalan sebenarnya. Bukan tiba-tiba ada semenjak tahun 2005 pas kita ngeratifikasi ICCPR, enggak, sudah ada dari dulu dalam konstitusi kita. Dan ini kalau kalian ingin tahu perdebatan historisnya, tokoh yang sangat bersikukuh ini harus ada, itu Muhammad Hatta. Waktu itu Soekarno termasuk yang berpandangan sama Supomo, Indonesia ini negara integratif ya, maksudnya rakyat mah udah manut aja gitu sama pemimpin, kita ini kekeluargaan dan seterusnya, sehingga kalau opini itu bisa mengganggu kayak gitu-gitu ya. Tapi Muhammad Hatta berpandangan enggak, harus dikasih karena kalau nggak begitu kekuasaan ini nggak ada yang bisa kontrol gitu ya. Jadi Muhammad Hatta sama Muhammad Yamin justru yang bersikukuh masukin ini. Sama Soekarno dan Supomo pada saat itu dianggap itu pandangan liberal gitu kan dari barat dan seterusnya. Itu dinamika ya, dinamika di antara para founding fathers ketika pada akhirnya ya syukurnya adalah ini bagian dari hak konstitusional. Baru kemudian di tahun 99 pas ada undang-undang HAM diatur lebih lanjut nih soal kebebasan berekspresi. Dikuatkanlah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dibilang bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, memperoleh informasi dan seterusnya lah ya, sama. Kemudian, nah, pasal 23 nih yang agak khas di Indonesia nih, kita perlu highlight. Pasal 23 itu bilang bahwa pendapat itu merupakan kebebasan, tapi katanya harus memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum. Khusus ini, nilai-nilai agama dan kesusilaan, ini saya kira khas Indonesia. Kalau ketertiban umum, kepentingan umum, ini kan tadi ya, kita nemuin di dalam prinsip-prinsip Sirakusa. Tapi kalau nilai-nilai agama, misalnya, ini khas Indonesia, kita masih mengenal tadi ya, konsep apa itu, penodaan agama misalnya, yang dilarang tentu, itu ekspresi yang dilarang di Indonesia. Di mana sebaliknya, kalau di tadi saya sebut Prancis, di Prancis itu kalau kita mengungkapkan simbol-simbol agama ya, itu justru yang nggak boleh gitu. Begitupun di Turki misalnya, contoh gini, di Turki itu pernah ada kasus, Turki kan negara Islam ya, tapi dia sekuler dan tafsirannya agak berbeda lah soal hijab itu misalnya. Ada kampus publik yang mana itu dia melarang siswanya pakai hijab. Problemnya waktu itu ada mahasiswa yang ingin pakai hijab dengan kesadaran sendiri dengan pilihan. Itu dibawa ke pengadilan HAM. Maksudnya ya dianggap melanggar HAM sih, dirugikanlah si siswa tadi ya. Kok saya nggak boleh, nggak punya hak sih? Gitu. Yang kontroversial adalah pengadilan HAM memutuskan tadi berdasarkan konsep margin of appreciation, katanya Turki ini karena sekuler, maka pembatasan itu dibenarkan. Jadi khusus di Turki itu dibolehin tuh untuk dilarang gitu. Oke, itu kebudayaan mereka begitu. Menurut yang mana itu dikuatkan oleh pengadilan HAM. Begitupun dengan di Perancis ya, simbol-simbol keagamaan dilarang. Sebaliknya di kita kan gitu ya. Begitu. Kalau di kita mah dibolehin, malah dikuatkan dan yang nggak boleh itu adalah
ujaran-ujaran yang justru menodai kan gitu ya. Kalau di Prancis kan itu keras banget ya, soal agama apapun tuh dikritik tuh biasa gitu. Nah itu beberapa contoh yang memperlihatkan teman-teman bahwa HAM itu mengalami partikularisasi, mengalami relativisasi di dalam kebudayaan masyarakat. Jadi satu sisi universal, tapi sisi lain juga ya nggak begitu universal juga ya dalam taraf tertentu gitu. Ada pembatasan yang dibenarkan. Tapi nggak semua pembatasan itu benar ya. Itu yang agak sulit sebenarnya untuk melihat. Jadi ibaratnya katakanlah ada warna putih, warna hitam. Itu kan jelas ya. Tapi wilayah abu-abu inilah yang kadang-kadang batasnya itu di mana kita susah memagarinya dalam konteks kebebasan berekspresi. Tapi untuk itu maka kita tinggal berpegang pada konsep pembatasan aja. Nanti kita akan melihat ya, ada 3 ukuran pembatasan yang sesuai dengan HAM, sesuai dengan hukum HAM. Terlepas dari mau di Indonesia, mau di Amerika Serikat, mau di Prancis itu nggak ada urusan. Nah inilah kembali ya di undang-undang HAM kita punya pembedaan. Kan ini jadi memicu perdebatan sebetulnya apa yang dimaksud dengan nilai-nilai agama. Nah, itu panjang lagi lah. Itu bisa jadi satu skripsi gitu ya. Berikutnya, ya ini saya tampilkan beberapa contoh undang-undang masih sama ya, masih masih dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan dari undang-undang dasar ke undang-undang, kemudian ke apa lagi di undang-undang pers juga ya. Jadi maksudnya adalah ada undang-undang pers, ada undang-undang KIP misalnya. Ini tuh juga undang-undang yang menyangga konsep kebebasan berekspresi. Jadi maksudnya bukan cuma diatur di dalam undang-undang HAM atau konstitusi, tapi juga di sini nih tersebar. Ingat bahwa HAM itu sifatnya layering di dalam terkandung di dalam undang-undang kadang-kadang. Jadi ini pun saling menopang gitu ya, saling mendukung keberlangsungan konsep kebebasan berekspresi. Nah ini ya undang-undang ITE sempat jadi perdebatan yang tadi saya katakan bahwa kandungan aturan di dalamnya itu ada beberapa pasal yang justru bertentangan ya saya kira. Dan itu para ahli bersepakat lah soal itu. Kemudian masih ingat konsep HAM itu ada HAM yang derogatable sama yang non derogatable? Masih ingat nggak? Artinya apa ya kalau derogable rights itu? Apalagi kan HAM itu ada yang dapat dibatasin, ada yang tidak gitu ya. Ada yang kemudian ada yang absolut, ada yang tidak absolut. Kalau derogable itu maksudnya dapat dibatasin atau tidak dapat dibatasin? Dapat ya. Derogable itu artinya dapat dibatasi, dapat ditangguhkan. Lain halnya dengan non derogable rights, HAM yang nggak bisa dibatasi. Ada yang masih ingat yang nggak bisa dibatasin hak apa? Contohnya tidak dipermudah, apalagi yang nggak bisa dibatasin gitu. Beragama dalam arti memilih ya. Kalau hak untuk hidup, hah? Pokoknya kan ada derogable dapat dibatasi. Contohnya ini ya, ekspresi itu dapat dibatasi. Tapi ada juga yang nggak bisa dibatasin, yaitu non derogable. Oke, tapi dari non derogable itu ada 2 lagi. Kalau kalian masih ingat, ada yang absolut, ada yang tidak. Yang absolut misalnya perbudakan, penganiayaan itu nggak boleh kapanpun dimanapun nggak boleh. Tapi kalau hak untuk hidup, kita kemarin belajar, dia dapat dibatasin. Maksudnya masih bisa dieksekusi misalnya hukuman mati gitu ya. Sehingga berarti dia nggak bersifat absolut. Nah itu kalian harus paham ya, klasifikasi tentang jenisnya ini hak apa nih? Dia bisa dibatasin atau enggak? Nah, kebebasan berekspresi itu tergolong sebagai derogative rights yang artinya dia dapat dibatasi. Nah, saya katakan dia bersifat individual dan kolektif karena tadi ya maksudnya memang
pada dasarnya mah individual. Ekspresi itu menyangkut masing-masing individu tadi. Kita nggak bicara lembaga, ID, misalnya gitu ya. Enggak, ini kita bicara tentang manusia. Tetapi ada dimensi kolektif dalam arti bahwa pembatasan itu akan menimbang tadi kan. Ini kalau opini ini bakal mengganggu ketertiban umum nggak ya? Bakal mengganggu kesehatan publik nggak ya? Gitu kan. Misalnya nyebarin hoax tentang COVID itu kan bisa jadi kita bisa membayangkan situasi di mana ada public figure gitu ya, nyebarin hoax itu kan berbahaya ya gitu ya, misalnya. Artinya ada dimensi sosial di situ tuh yang harus diperhitungkan. Dan itu yang saya maksud dengan dimensi kolektif dari kebebasan berekspresi. Kemudian bentuknya bisa pasif kayak tadi menerima informasi dari orang lain, dari internet, itu bagian dari ekspresi, tetapi juga bisa aktif, mencari, menyebar. Oke, ini ya contoh-contoh tadi yang sudah disampaikan. Sisi positif dan negatifnya, ini beberapa percontohan aja. Jelas bahwa ekspresi itu merupakan sarana komunikasi, ini merupakan apa ya, gampangnya sih kan manusia tuh apa ya, ya kita bayangkan aja kalau kita nggak bisa berekspresi lah ya, itu gimana gitu ya, nggak boleh beropini, nggak boleh posting di sosmed misalnya gitu, itu kan ada yang tertahan ya. Jadi manusia itu punya martabat dan salah satu perwujudan martabatnya adalah kebebasan diri dia untuk meluapkan pikirannya, opininya, termasuk untuk mencari opini. Nah, jadi saya kira banyak sekali ya dimensi positif. Kemudian tentu saja di balik itu ada juga hal-hal yang kemudian apa, memuat hal yang mungkin kita kategorisasi sebagai hal yang negatif ya, seperti pornografi misalnya kalau di Indonesia, hasutan kebencian, hate speech, atau juga ada istilahnya kalau di Indonesia itu hate spin ya. Jadi sebenarnya kebenciannya nggak ada, tapi kemudian diproduksi. Maksudnya contoh yang saya kira agak mencerminkan kasus itu adalah mungkin kalian masih ingat waktu gerakan 212 ya, itu kan peristiwanya gara-gara Ahok kan. Yang menariknya begini, poinnya adalah terlepas dari semua putusan pidananya, itu waktu Ahok mengungkapkan pernyataannya itu di Pulau Seribu, itu masyarakat itu biasa aja tuh. Tapi kemudian ada momentum politik, dia nyalon segala macam, konten itu dipotong, diproduksi, direproduksi, ditampilin lagi, sehingga memicu amarah. Artinya, waktu disampaikan ya mah biasa aja publik, tapi begitu dikaitin sama politik gitu kan, dipotong videonya, itu ternyata menciptakan respon lainnya gitu, yang memicu amarah publik kan gitu ya. Nah itu yang disebut sebagai konsep head spin, pelintiran kebencian. Nah itu saya kira satu contoh saja. Nah, ini beberapa hal-hal yang kemudian menjadi batasan tadi ya, ujaran sara, diskriminasi, terutama yang mengajak pada kekerasan, pencemaran nama baik, tapi pencemaran nama baik ini pun tadi ya, selama itu tidak faktual. Kalau fakta, ya nggak apa-apa sih gitu ya. Artinya bukan pencemaran nama baik ya, memang sudah tercemar gitu. Dan gara-gara kelakuannya koruptor, dia koruptor dulunya, itu kan bukan pencemaran ya, memang dianya sudah tercemar gitu ya, dalam melakukan korupsi. Lain halnya kalau fitnah, tentu itu nggak boleh. Nah, oke, kita masuk ke pembatasan. Dikit lagi. Ini dasar hukumnya dari Duha maupun ICCPR. Saya jungtokan saja. Sekali lagi, batasan itu harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Oke, berarti pembatasan ini masih terkait dengan konsep pembatasan dalam secara umum di dalam HAM, bahwa dia harus memenuhi unsur legalitas. Jadi yang namanya pembatasan, teman-teman, nggak boleh cuma sepihak sama pemerintah aja, tapi harus lewat undang-undang. Undang-undang artinya dibikin sama siapa? Presiden dan DPR ya. Kalau dibikin sama DPR berarti
asumsi dasarnya adalah itu tuh atas persetujuan kita, kalian semua sebagai warga. Karena DPR itu wakil rakyat, asumsinya begitu. Lain kalau misalkan membatasinya pakai apa ya, perpres misalnya, peraturan pemerintah, itu mah kan eksekutif doang. Tapi kalau undang-undang melibatkan DPR, dan asumsinya melibatkan kita semua, kita setuju bahwa pembatasan itu diadakan. Jadi demokratis gitu ya. Nah, pertama itu legalitas. Alasan pembatasannya apa? Untuk menghormati hak atau nama baik orang lain. Ini kita sebutin nanti sebagai konsep defamation ya. Bahwa ya ada tadi lah sikon-sikon di mana orang itu berhak untuk memperbaiki nama dirinya. Atau yang B adalah prinsip Sirakusa, keamanan nasional, tertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat. Keamanan nasional atau ketertiban umum kita bisa membayangkan ya banyak lah ya ujaran-ujaran yang memicu perpecahan misalnya, yaitu harus dibatasin. Alasannya itu. Atau yang soal kesehatan tadi misalnya ada hoax tentang COVID nggak ada segala macam, ya itu nggak boleh, bisa mengancam kesehatan dan seterusnya. Nah ini diperkuat oleh undang-undang kan nih, sama juga bunyinya kurang lebih dia bilang harus pakai undang-undang dan tujuannya untuk membatasi demi menghormati kebebasan orang lain. Hanya saja yang kemudian berbeda adalah ini agama dan kesusilaan ini khas dimiliki oleh Indonesia. Lalu seperti apa eh, kerangka kerja yang dapat kita pakai untuk membatasi? Kalau kita lebih umum lagi gitu ya, maka ada yang disebut sebagai tiga bagian tes yang sifatnya kumulatif, semuanya harus terpenuhi. Sekali lagi harus pakai undang-undang, tujuannya biar bersifat prediktif dan terbuka. Jadi biar kita tuh tahu batasannya nggak boleh itu apa sih gitu ya. Oh misalnya nggak boleh tentang tadi ujaran tentang SARA, yang dimaksud dengan SARA tuh ini loh. Oh oke, jadi tahu kan, jadi prediktif sifatnya. Kalau nggak pakai undang-undang kan kita jadi menerka-nerka. Kalau menerka-nerka nantinya takutnya kita takut berekspresi gitu ya. Kalau takut berekspresi ya udah bukan kebebasan lagi gitu kan. Itu ya alasannya yang pertama. Kedua tadi untuk menjaga hak atau reputasi pihak lain dan kepentingan umum. Nah yang ketiga ini yang nggak kalah penting ini, yang agak susah diukurnya adalah si pembatasannya itu harus seminimal mungkin atau harus proporsional. Saya beri contoh, misalnya di Papua ya. Di Papua itu eh, kalau kalian memahami dalam kaitannya dengan konteks human rights, itu kan masih ada ketegangan ya, masih ada ketegangan antara tentara nasional kita dengan kelompok bersenjata katakanlah yang bersifat separatis ya, yang berupaya memisahkan diri. Yang sekarang sudah digolongkan sebagai kelompok teroris katanya gitu kan ya. Cuma poinnya adalah gini, waktu itu ketika chaos ada apa pertempuran, pemerintah kemudian mencabut internet di Papua dengan alasan keamanan. Bahwa alasan keamanan mungkin iya, itu tepat ya. Tetapi pencabutan internet untuk semua orang, nah itu apakah proporsional gitu ya? Nah itu yang saya maksud, poin ketiga ini susah mengukurnya dan harus sangat kasuistik per peristiwa. Waktu itu tujuan pemerintah mencabut internet biar biar kelompok bersenjata katanya nggak berkomunikasi gitu. Nah kalau begitu ya harusnya pemerintah mencabut komunikasi di antara mereka aja, ya, bukan internet secara umum. Itu kan menyangkut kepentingan publik. Nah, itu yang saya maksud proporsionalitas. Jadi batasan teh memang bisa dibatasin ekspresi itu teh, tapi batasannya banyak juga gitu loh. Dan ini yang harus diperhatikan. Kalau nggak memenuhi ini, ya itu pelanggaran HAM gitu. Oke, ini prinsip Sirakusa. Saya kira saya asumsikan sudah kalian sudah paham ya. Ini di pertemuan 3 atau 4 ya, yang waktu kalian online. Jadi silakan menyimak
mengenai konsep pengurangan dan pembatasan HAM. Oke, jadi ekspresi itu pertama adalah yang melekat pada diri kita, sifatnya inheran, menyangkut kepala kita, mulut kita, misalnya ketubuhan kita, tapi juga terkait dengan hak-hak lainnya kan ya, tidak terpisahkan sifatnya. Dan ini menjamin martabat manusia. Kenapa harus ada atau penting? Ya ini kebutuhan psikososial kita ya. Manusia kalau nggak bisa berinteraksi, nggak bisa berekspresi, bisa jadi terganggu ya secara mental misalnya. Dan ini merupakan ekspresi diri yang penting untuk kritik dan opini dalam konteks bernegara misalnya. Dan kalau kita coba sarikan esensi atau hakikat dari ekspresi, maka saya kira quotes-nya Evelyn Beatrice Hall yang mengatakan bahwa apa ini kalau kita terjemahkan, intinya dia bilang kan, saya tuh nggak setuju sama pendapat kamu, tapi saya akan membela mati-matian untuk kamu berpendapat. Nah, itu saya kira apa ya, pesan moral yang mungkin bisa kalian pegang kalau kalian seorang yang menghormati HAM, maka kalau kalian sebel dengan opini orang lain ya, jangan, kalau di blog pribadi ya bagian dari ekspresi kamu juga boleh juga ya ngeblok orang gitu. Itu kan hak kita. Cuma kalau kalian pejabat publik, jangan diblok, di sensor gitu, nggak boleh. Itulah hakikat ekspresi. Jadi ketika kita bisa menerima pandangan-pandangan yang bukan cuma menyenangkan diri kita, tapi yang bikin kita sebel, itulah esensi kebebasan berekspresi. Terakhir, dan di Indonesia ini, aduh nggak akan kelihatan ya. Ini saya ngambil dari Elsam. Elsam itu NGO yang bergerak di isu HAM, khususnya kebebasan berekspresi. Dia bikin satu poster lah yang bagus tentang apa itu ya kriteria tentang pembatasan gitu ya, yang menyangkut tentang kebebasan berekspresi. Contohnya cepat aja. Pertama, materi hoax, fake news. Kedua, pornografi. Ketiga, materi obat-obatan berbahaya. Keempat, materi bermuatan fitnah. Kemudian perjudian, judol ya, judi online, segala macam ini pembatasan yang boleh. Berikutnya, materi hate speech, kebencian sara nggak boleh. Penyebarluasan data pribadi nggak boleh juga. Pelanggaran hak cipta nggak boleh. Dan terorisme. Itu contoh-contoh yang kita semua setuju itu nggak boleh gitu ya, khususnya di Indonesia. Oke, ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan.